Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat limunalatai, salam sujud, karendem malempang, adil katalinu, baju ramen, kasaruga, basengat, kajubata. Arus, arus, arus. Selamat datang Bapak Ibu peserta dalam kegiatan sosialisasi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah hari kedua. Untuk pembukaan acara sudah dilaksanakan pada hari kemarin, hari Senin, di hari pertama yang dibuka oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Iketut Subajaya, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan langsung menuju materi pembahasan. Untuk materi yang dibahas masih sama seperti hari kemarin. Di sini saya Aminina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita mengenai teknis pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM yang akan dibawakan oleh Saudari Rizky Astri. Halo Saudari, halo. Ya, baik. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar? Sudah siap menyampaikan materi? Insya Allah. Kami silakan, nanti Bapak Ibu siap-siap untuk tanya jawab. Ya baik, terima kasih Mbak Aminina atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada Ibu Ria dan juga Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan kinerja dari perspektif Badan Kepegawaian Negara yang sudah sangat komprehensif sebenarnya ya. Nah, ini selanjutnya adalah materi terkait dengan teknis pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen terlebih dahulu. Yang pertama ini nanti akan kami sampaikan terkait dengan materi pengelolaan kinerja di PMM di fitur untuk guru terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan terkait dengan kekuatan hukumnya dan juga e-kinerja melalui PKN ini yang pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja melalui PMM ini sebenarnya goals-nya atau tujuannya ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu guru, dan juga untuk mengembangkan karir Bapak Ibu guru demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ria tadi, bahwa dalam pengelolaan kinerja ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu kalau di PMM. Kalau di kinerja kan tadi ada 4 ya. Nah, kalau di PMM ini ada 3 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tahap yang pertama, tahap perencanaan, di mana pada tahap ini Bapak Ibu guru ini diminta hanya untuk berfokus pada meningkatkan kinerja pada salah satu indikator yang didasarkan pada rapat pendidikan, berdasarkan dari capaian rapat pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Dan juga Bapak Ibu untuk bulan Januari ini Bapak Ibu guru diminta untuk fokus dulu terkait dengan perencanaan kinerja, karena batas akhirnya atau deadline dari perencanaan kinerja ini adalah pada tanggal 31 Januari 2024. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini kepala sekolah ini akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan dengan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa penilaian dari kepala sekolah untuk guru ini dilakukan juga di PMM, begitu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap penilaian ini, kepala sekolah ini melihat rangkuman terkait dengan capaian guru, terkait dengan perencanaan yang sudah direncanakan dan pelaksanaannya seperti apa, dan untuk memutuskan predikat apa saja yang nanti akan terintegrasi di e-kinerjanya milik PKN, seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk saat ini
pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini difasilitasi untuk guru ASN, kepala sekolah, dan juga guru non ASN ini bukan tidak boleh dan tidak bisa ya Bapak Ibu ya, tapi dianjurkan untuk tetap mengisi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, pada bulan Januari ini Bapak Ibu guru bisa melakukan pengelolaan kinerja bisa dimulai pada tanggal 1 ya Bapak Ibu, mulai tanggal 1 sampai 31 Januari untuk perencanaan kinerja, dan untuk kepala sekolah bisa dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, di sini menitik beratkan pada kepala sekolah ini sebagai mentor dan juga sebagai coach Bapak Ibu guru ya di pengelolaan kinerja. Jadi, kepala sekolah ini merupakan aktor yang menyetujui dokumen SKP, dan nantinya kepala sekolah ini akan melakukan observasi kelas di kelas Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan kinerja di beranda pengelolaan kinerja ini. Akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuka PMM lalu klik fitur pengelolaan kinerja, maka akan muncul berandanya seperti ini. Ini untuk guru. Nah, selanjutnya tahap pertama tadi yaitu perencanaan kinerja, di mana ada 2 tahapan perencanaan kinerja. Bapak Ibu guru bisa mulai mengklik tombol kinerja. Nanti sebelumnya itu Bapak Ibu guru di beranda ini juga ditampilkan terkait dengan lini masa pengelolaan kinerja itu sendiri. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu, di bulan Januari ini Bapak Ibu guru diminta fokus untuk melakukan perencanaan dan ada persetujuan dari atasan juga, dan di bulan Februari nanti ada persiapan observasi kelas, di bulan Maret itu ada periode observasi kelas dan juga diskusi tindak lanjut dengan kepala sekolah, di bulan April sampai Mei nanti ada pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan dari kepala sekolah. Dan di bulan Juni nanti akan dilaksanakan refleksi, penilaian, dan juga penentuan predikat kinerja guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mulai klik mulai. Selanjutnya Bapak Ibu guru diminta untuk melihat atau mencek data diri Bapak Ibu guru. Kalau ada data yang tidak sesuai bisa diedit di PMM ini Bapak Ibu guru. Cuman kesempatan untuk mengedit di PMM ini kan hanya sekali ya. Nah, Bapak Ibu guru diminta untuk melakukan pembaharuan data di Dapodik apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan data Bapak Ibu guru. Gitu. Nah, selanjutnya kalau datanya sudah selesai, Bapak Ibu guru diminta untuk mengklik tombol data sudah sesuai. Selanjutnya bisa dilihat kembali untuk memverifikasi apakah betul-betul datanya sudah sesuai. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung klik ya dan lanjutkan. Nah, dalam perencanaan kinerja ini, Bapak Ibu, ini ada 5 poin ya, Bapak Ibu ya, dalam perencanaan kinerja ini. Nah, Bapak Ibu guru pada poin yang pertama yaitu terkait dengan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini Bapak Ibu diminta untuk memilih satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan dari capaian rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu guru. Nah, di sini nanti akan dimunculkan 2 indikator ya Bapak Ibu, tapi hanya bisa memilih satu berdasarkan misalkan di rapor pendidikan Bapak Ibu itu ada yang warnanya kuning misalnya. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu guru bisa memilih salah satu indikator tersebut. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu guru masih ingin melihat terkait dengan bagaimana sih rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu guru bisa melihat rapor pendidikan Bapak Ibu guru di tulisan warna biru, tulisan rapor pendidikan Saptik Anda. Silahkan Bapak Ibu klik, nanti akan muncul seperti ini. Muncul hasil capaian dari satuan pendidikan Bapak Ibu guru. Nah, nanti yang warna kuning dan warna merah ini itu akan merupakan menjadi rekomendasi dari indikator dari praktik kinerja Bapak Ibu guru, seperti itu. Jika sudah melihat
jika sudah memilih salah satu dari 8 indikator ini, Bapak Ibu guru bisa melanjutkan ke poin selanjutnya terkait dengan pengembangan kompetensi. Di mana pada pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu diminta untuk memilih rencana hasil kerja Bapak Ibu. Jadi nanti sudah disediakan terkait dengan pilihan RHK-nya itu apa saja. Bapak Ibu guru bisa memilih RHK dengan syarat bahwa minimal satu orang guru itu 32 poin dan maksimal itu 128 poin dalam satu semester, which is sampai dengan bulan Juni. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa langsung klik tombol yang ada di bawah, yang menghadap ke bawah ini, bisa diklik. Itu nanti ada pilihan-pilihannya tergantung dengan keinginan Bapak Ibu guru dan juga bisa dihubungkan dengan capaian rapor pendidikan tadi. Bisa diklik, bisa dipilih target kuantitasnya mau berapa. Kalau sudah kan misalnya ini pemilihan RHK-nya adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri. Itu ada 16 poin. Nah, berarti kan ini kalau misalkan minimal 32 kurang 32 ya. Kurang 16 ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih dengan menambahkan RHK Bapak Ibu di sebelah sini. Selanjutnya, jika sudah disediakan juga terkait dengan tampilan, kalau misalkan dinilai Bapak Ibu sudah keasikan memilih RHK nih lebih dari 32, kayaknya kelebihan deh aku nih. Nah, pengen dikurangi bisa ada fitur hapus RHK untuk mengurangi dari rencana hasil kerja Bapak Ibu. Tapi yang pasti harus minimal 32 poin ya Bapak Ibu ya. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini merupakan tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah, bisa aja nanti misalkan menjadi wali kelas, atau misalkan menjadi pembina OSIS, atau bisa menjadi pembina pramuka, dan lain sebagainya, nanti bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Ini berlaku untuk 1 semester ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ke poin yang keempat, yaitu ke perilaku kerja, di mana perilaku kerja ini merupakan indikator dari perwujudan perilaku dari portfolio ASN berakhlak. Jadi ini aspeknya nanti sudah disediakan dan juga perilaku apa saja yang akan difokuskan di semester ini juga sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu guru tinggal memilih saja terkait dengan perilaku kerja. Ini nanti yang akan dinilai oleh atasan Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah ke poin yang kelima, yaitu poin yang kerangkuman, Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan indikator apa yang Bapak Ibu tadi pilih, yang di praktik pembelajaran, satu indikator, dan pengembangan kompetensi apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan selama 1 semester, dan juga ada review terkait dengan tugas tambahan, dan juga perilaku kerja Bapak Ibu selama 1 semester. Jika dirasa sudah cukup atau sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin rencanakan di 1 semester yang akan datang, Bapak Ibu bisa klik lanjut ajukan. Namun jika masih mau diubah sebelum itu diajukan, Bapak Ibu bisa mengubah dengan klik tombol ubah seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah diajukan ke atasan, nanti beranda pengelolaan kinerja di PMM akan berubah seperti ini. Menunggu persetujuan dari atasan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru dimohon untuk bisa memeriksa PMM secara berkala di beranda pengelolaan kinerja ini, karena nanti selama menunggu persetujuan rencana kinerja dari kepala sekolah akan kapannya akan berubah sewaktu-waktu ya Bapak Ibu, tergantung dari kepala sekolahnya akan melakukan persetujuan kapan seperti itu. Jika sudah disepakati, disetujui terkait dengan perencanaan kinerjanya sudah disetujui oleh kepala sekolah, nanti berandanya akan berubah seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru bisa melihat terkait dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu guru yang telah disetujui atasan ini, apakah ada
ada perubahan atau tidak dari atasan, karena nanti pada saat melakukan meriksa terkait dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu guru, atasan ini memiliki intervensi untuk mengubah terkait dengan RHK Bapak Ibu guru atau misalnya tugas tambahan Bapak Ibu guru, seperti itu. Caranya dengan cek perencanaan kinerja. Lalu Bapak Ibu guru bisa melihat apakah di hasil kinerja utama Bapak Ibu guru ini ada penyesuaian dari atasan atau tidak. Nah, jika ada penyesuaian dari atasan, maka nanti akan muncul kotak ada penyesuaian dari atasan, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada penyesuaian dan otomatis pimpinan itu setuju, maka tidak ada tulisan ada penyesuaian dari atasan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu jika sudah kira-kira Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ini sudah setuju dari hasil diskusi tadi bisa diklik sepakati. Seperti ini. Jika sudah diklik sepakati, berarti Bapak Ibu guru bisa melakukan pengelolaan kinerja di tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kinerja, tahap kedua. Ini ada praktik pembelajaran ya Bapak Ibu. Praktik pembelajaran ini nanti yang akan Bapak Ibu laksanakan adalah observasi kelas dan juga penilaian dari atasan terkait dengan observasi kelas. Bapak Ibu bisa klik cek langkah observasi. Lalu sebelumnya Bapak Ibu dan Kepala Sekolah bisa melakukan diskusi ya terkait dengan persiapan observasinya itu mau kapan dan mau seperti apa teknisnya, bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua bagian dari pelaksanaan observasi. Yang pertama adalah bagian pelaksanaan observasi dan yang kedua adalah tindak lanjut observasi. Nah, pada bagian pelaksanaan dan juga tindak lanjut ini, Bapak Ibu harus dilaksanakan secara berurutan. Jadi, yang pertama mengumpulkan dokumen persiapan, yang kedua menunggu atasan melakukan observasi, dan yang ketiga adalah mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Di mana pada saat mengumpulkan dokumen persiapan ini memang harus benar-benar dikumpulkan ya Bapak Ibu terkait dengan RPP-nya Bapak Ibu misalnya nanti ya, atau modul ajaranya Bapak Ibu seperti apa, dikumpulkan di sini baru nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu atasan melakukan observasi. Jadi tidak bisa langkah ini enggak dilakukan secara tidak berurutan, itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah tahap mengumpulkan dokumen persiapan. Di sini Bapak Ibu guru diminta untuk memilih terkait dengan perilaku spesifik apa sih yang ingin Bapak Ibu perbaiki dan juga pelajari. Ini bisa dipilih dengan mengklik tombol kotak yang ada di sini, 3 tombol kotak ini. Dan juga mengisikan upaya apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan untuk mempelajari target perilaku ini. Kalau di perilaku spesifik ini Bapak Ibu tinggal pilih, nah di upaya yang akan dilakukan ini Bapak Ibu guru bisa menuliskan secara bebas karena ini disediakan kolom free text ya Bapak Ibu ya. Jadi bebas aja mau menuliskan apa saja, bisa saja. Selanjutnya adalah terkait dengan jadwal observasi. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memilih dari hasil diskusi dengan kepala sekolah tadi, Bapak Ibu bisa memilih terkait dengan kapan akan dilaksanakan jadwal observasi kelas dengan kepala sekolah. Bisa memilih tanggal, jenjang, kelas, dan mata pelajaran apa yang akan Bapak Ibu laksanakan observasi dengan kepala sekolah. Dan di catatan lainnya ini Bapak Ibu bisa menuliskan pada jam keberapa Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah melakukan observasi di kelas. Seperti itu. Nah, di sini penting Bapak Ibu karena tadi langkahnya adalah mengumpulkan dokumen persiapan dari observasi kelas, Bapak Ibu bisa mengunggah terkait dengan dokumen RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Caranya bisa klik tombol unggah, lalu jika sudah Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Nah, kalau sudah diklik kumpulkan, nanti yang pada tahap pertama ini sudah muncul tombol centang, artinya Bapak Ibu sudah melewati tahap yang mengumpulkan dokumen persiapan. Nah, selanjutnya tahap yang kedua terkait dengan pelaksanaan observasi adalah menunggu atasan melakukan observasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Nah,
ini Bapak Ibu guru bisa memeriksa secara berkala seperti tadi pas pada waktu melaksanakan perencanaan kinerja tadi, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu guru bisa melihat rincian dari apa yang sudah kepala sekolah lakukan terkait dengan observasi kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa observasi yang dilakukan ini sesuai dengan jadwal atau tidak, terus atasan akan mengisi dokumen observasi dan juga siapkan dengan matang dan juga semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan diskusi tindak lanjut, di mana pada tahap ini Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan dokumen dari tindak lanjut setelah Bapak Ibu kepala sekolah melakukan observasi di kelas dengan cara mengklik tombol kumpulkan, lalu di sini nanti akan muncul nilai dari hasil observasi kelas kepala sekolah, nanti akan muncul seperti ini. Dari tadi kan Bapak Ibu diminta untuk memilih tiga fokus perilaku ya Bapak Ibu ya, sebelum yang menuliskan upaya apa saja tadi. Nah, di sini akan muncul nilainya, apakah penilaian dari atasan ini dilakukan secara efektif atau bagaimana, itu nanti tergantung dari Bapak Ibu kepala sekolah. Begitu. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu guru bisa menuliskan terkait dengan tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi selama Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran yang ada di kelas, seperti itu. Ini bentuknya juga free text Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan sepanjang-panjangnya, yang penting 1000 karakter, itu bisa menuliskan terkait dengan tantangan apa saja yang dihadapi, seperti itu. Dan juga menceritakan terkait kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk memilih tindak lanjut. Nah, memilih tindak lanjut ini ada 2 opsi Bapak Ibu. Jadi memilih tindak lanjut dari PMM dan juga dari luar PMM. Jadi Bapak Ibu guru diminta untuk bisa memilih belajar itu secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, atau juga bisa di luar platform Merdeka Mengajar, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih pilihan pembelajaran IPMM untuk kegiatan tindak lanjutnya. Silahkan Bapak Ibu memilih, sudah disediakan, jadi cuma tinggal memilih saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk periodenya, karena ini merupakan pelaksanaan dari pengelolaan kinerja, jadi periodenya mungkin bisa di bawah bulan Juni ya Bapak Ibu, karena bulan Juni sudah dilakukan refleksi dan juga penilaian. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih lini masa itu pada mungkin bulan April, Mei, atau Maret, April, itu terserah Bapak Ibu guru, seperti itu. Jika sudah, nah, ini yang kedua, karena tadi yang pertama itu memilih belajar melalui PMM, nah ini bisa memilih opsi belajar untuk tindak lanjutnya melalui yang lain di luar PMM, misalnya mengikuti short course atau online class kayak gitu-gitu, bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk, tapi kalau di sini yang di PMM tadi kan tinggal milih ya. Nah, kalau yang di sini Bapak Ibu bisa menuliskan sendiri terkait dengan tujuan tindak lanjut itu apa, upaya-upaya yang sudah dilakukan apa, dan lain-lainnya. Ini bisa dituliskan secara mandiri melalui free text dengan maksimal 500 karakter, seperti itu. Masih sama, ada lini masanya kapan, dan juga dukungannya apa saja. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengklik tombol kumpulkan. Nah, kalau misalkan belum selesai nih Bapak Ibu memilih cara belajar di luar PMM. Nah, kan belum selesai nih karena harus ngetik secara mandiri kan, nggak milih kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa disimpan di draft, seperti itu. Tapi kalau dirasa sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengklik tombol kumpulkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan refleksi tindak lanjut, observasi yang ada di kelas. Ini pada bagian kedua ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar Bapak Ibu guru. Hasil belajar Bapak Ibu guru ini dapat direfleksikan pada langkah yang dikumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu klik terkait dengan dokumen kumpulkan refleksi tindak lanjut. Setelah itu,
Bapak Ibu bisa menuliskan yang tadi, karena sebelumnya misalkan Bapak Ibu dari PMM, Bapak Ibu bisa menceritakan terkait dengan apa saja sih inspirasi baru, apa saja sih hal baru yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari belajar Bapak Ibu yang di PMM yang sebelumnya. Itu apa saja, silahkan dituliskan secara bebas, diceritakan, maksimal 500 karakter. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan perubahan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar dari PMM itu tadi, seperti itu. Setelah itu, ini menuliskan terkait dengan tantangan juga, lanjutan dari refleksi tadi ya Bapak Ibu ya, setelah menuliskan terkait dengan 3 tantangan paling sulit dan juga bagaimana sih rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan itu, silahkan diceritakan di sini. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, namun ini yang dari pilihan belajar lainnya. Jadi yang tadi di luar PMM tadi ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya sama saja dengan yang di PMM, silahkan menceritakan terkait dengan inspirasi apa saja, terus perubahan apa saja yang sudah didapatkan, lalu tantangannya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah Bapak Ibu silahkan mengumpulkan tombol kumpulkan. Kalau sudah selesai menuliskan semuanya ya Bapak Ibu ya, silakan klik tombol kumpulkan. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah menyelesaikan tahap yang tadi, itu berarti artinya Bapak Ibu guru sudah selesai melakukan pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu guru selanjutnya adalah untuk mengumpulkan dokumen. Dokumen ini merupakan bukti dukung dari rencana hasil kerja Bapak Ibu guru terkait dengan pengembangan kompetensi tadi yang sudah Bapak Ibu pilih pada saat perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengklik tombol kumpulkan. Tombol kumpulkan ini Bapak Ibu nanti di sini akan muncul terkait dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu guru. Kalau tadi Bapak Ibu guru memilih 32 poin, which is itu ada misalkan 2 kegiatan ya Bapak Ibu, 2 rencana hasil kerja, maksud saya 2 rencana hasil kerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan untuk mengunggah bukti dukung berupa misalkan sertifikat. Seperti itu, karena mengikuti webinar terkait dengan mengikuti pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru misalnya. Nah, dapat dapat sertifikat. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengumpulkan di tombol kumpulkan dokumen ini. Setelah itu, nah, Bapak Ibu guru untuk mengumpulkannya ini, Bapak Ibu guru bisa mengunggah dari PC atau laptop komputer Bapak Ibu sendiri, atau bisa mengambil dari bukti karya yang ada di PMM. Itu terserah saja, Bapak Ibu bisa dua-duanya difasilitasi. Dua-duanya apabila Bapak Ibu guru di sekolah sudah melakukan aksi nyata seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan karena tadi sudah mengunggah, ini bisa dicek atau bisa diedit, dicek apabila ada salah upload misalnya ya, nah itu bisa diedit dan diunggah ulang seperti itu. Jika sudah, silakan untuk klik tombol kumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, maka status yang ada dikumpulkan berbukti dukung tadi akan berubah menjadi sudah dikumpulkan. Namun kalau belum, maka statusnya belum dikumpulkan. Seperti ini, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengumpulkan bukti dukung dari tugas tambahan Bapak Ibu guru. Misalkan kan setiap awal semester ya atau awal tahun, Bapak Ibu guru kan nanti dari kepala sekolah akan diberikan SK pembagian tugas. Nah, di situ kan terlihat ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu guru nanti tugas tambahannya sebagai apa, sebagai wali kelas atau sebagai pembina. Nah, itu bisa SK-nya dikumpulkan di tugas tambahan itu sendiri. Nah, untuk yang fitur pengelolaan kinerja melalui PMM dari guru sudah selesai. Selanjutnya dari sisi kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah, Bapak Ibu, karena kepala sekolah tadi sifatnya menilai ya, karena coaching dan mentor, jadinya tampilan di beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah akan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kepala sekolah melakukan persetujuan terkait dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu guru yang ada di sekolah.
muridnya. Nah, dengan cara mengklik periksa, lalu akan muncul daftar guru yang ada di sekolah Bapak Ibu guru. Nah, caranya untuk melihatnya perlu dicek satu-satu. Misalnya Ibu Arina Ara, silahkan klik tombol cek. Nanti akan muncul dari rencana kinerja Bapak Ibu guru. Nah, di sini akan muncul terkait dengan hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, hasil perilaku kerja, dan juga persetujuan. Nanti di akhir akan ada persetujuan. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah ini pada saat melakukan persetujuan rencana kerja, Bapak Ibu Kepala Sekolah ini memiliki intervensi untuk misalnya mengubah dari indikator dari RHK-nya itu sendiri, misalkan melakukan penyesuaian ya, bukan mengubah ya, melakukan penyesuaian, karena misalkan ada guru yang mengajukan RHK mungkin nanti akan memberatkan ibu guru tersebut dan juga akan mengganggu praktik pembelajaran atau proses mengajar yang ada di sekolah Bapak Ibu guru. Kok rasanya kalau misalnya beliau guru ini memilih rencana hasil kerja ini, nanti keteteran nih ngajarnya nih. Nah, Bapak Ibu guru bisa melakukan penyesuaian. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melakukan penyesuaian terkait dengan rencana hasil kerja. Nah, seperti yang tadi tertampil di punyanya Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini akan ada muncul penyesuaian dari atasan. Selanjutnya ke hasil kerja tambahan, di sini juga bisa mengintervensi atau melakukan penyesuaian. Selanjutnya ke perilaku kerja, masih sama. Kalau sudah dirasa pas nih Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam mengecek terkait dengan perencanaan kinerja. Nah, di sini nanti ada poin persetujuan, di mana pada poin ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah cek terkait dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu guru. Kalau misalkan ada penyesuaian, akan muncul tombol penyesuaian. Kalau tidak, ya tidak ada ya Bapak Ibu. Berarti artinya Bapak Ibu Kepala Sekolah menyetujui terkait dengan rencana hasil kerja dari Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengklik tombol persetujuan. Nah, jika sudah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengklik tombol setujui. Nah, kalau sudah disetujui, nanti akan muncul status dari guru yang sudah dicek terkait dengan perencanaan kinerja, akan muncul tulisan disetujui oleh kepala sekolah, seperti itu. Nah, penilaian sendiri, karena tugasnya dari kepala sekolah itu melakukan penilaian, Bapak Ibu Kepala Sekolah ini melakukan penilaian pada saat observasi dan juga melihat dari bukti dukung yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengklik tombol lakukan penilaian. Setelah itu bisa mengklik tombol lakukan penilaian dan cek daftar guru. Jadi ini untuk melihat siapa saja yang guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu yang perlu melakukan yang perlu dilakukan observasi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, seperti itu ya. Nah, jika sudah muncul, jadi ini tadi merupakan guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengajukan terkait dengan rencana observasi kelas. Nah, di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan penilaian kepada guru yang mempunyai status nilai observasi dengan klik tombol nilai. Nah, di sini misalnya tadi yang dinilai adalah Bu Sri Haryati misalnya. Setelah diklik tombol nilai, akan muncul data dari Bu Sri Haryati kelas 2 mata pelajaran matematika. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa langsung klik nilai. Setelah itu cek rinciannya, akan muncul rincian terkait dengan bagaimana rubrik observasi kelas untuk Bu Sri Mulyani tadi. Nah, di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan melakukan penilaian. Di sini ada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif misalnya.
Nah, ini apakah sudah dilakukan secara efektif atau belum, atau bagaimana? Nah, silakan, itu terserah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan juga silakan memberikan catatan ya Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan rubrik observasi yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam melakukan penilaian, silakan di-compare atau dilihat dari RPP-nya, RPP Bapak Ibu Guru, ini dilihat sesuai nggak dengan RPP Bapak Ibu Guru, seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa poin yang harus dinilai dan diberikan catatan. Nah, di poin yang paling akhir, Bapak Ibu Kepala Sekolah diminta untuk memberikan rekomendasi terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan di sekolah, supaya praktik pembelajarannya ini bisa meningkat di kemudian hari. Gitu. Jika sudah, silakan untuk kalau mau mencetak hasil observasi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau tidak silakan dikumpulkan. Selanjutnya adalah penilaian dokumen tindak lanjut. Nah, dokumen tindak lanjut ini Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan menilai terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan Bapak Ibu Guru dalam masa pelaksanaan pengelolaan kinerja. Di sini sudah ada pilihannya ya, Bapak Ibu tinggal diklik-klik saja, dan juga nanti mohon untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil penilaian Bapak Ibu Kepala Sekolah pada guru yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru. Ada dua pilihan atau 2 poin, karena tadi Bapak Ibu Guru dibebaskan untuk memilih belajar dari PMM atau belajar dari pilihan lainnya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan menyesuaikan dengan pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, seperti itu. Nah, jika sudah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengklik tombol kumpulkan. Nah, silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memeriksa terkait dengan kelengkapan dokumen untuk dokumen pengembangan kompetensi Bapak Ibu Guru. Nah, didukungnya. Misalnya pengembangan kompetensi yang tadi sudah dipilih adalah 2 rencana hasil kinerja ya Bapak Ibu ya. Silahkan dicek apakah Bapak Ibu Guru sudah mengumpulkan bukti dukungnya. Jika sudah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat terkait dengan kelengkapan dokumen dari perilaku kerja. Kan tadi ada yang pengembangan kompetensi, terus perilaku kerja ini adalah yang core value ASN tadi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik ke beranda. Setelah itu Bapak Ibu bisa menilai benar nggak ini, sesuai nggak, seperti itu. Itu tergantung Bapak Ibu Kepala Sekolahnya menilainya akan seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, selain guru yang diminta untuk mengumpulkan terkait bukti dukung dan juga RPP, karena untuk dasar observasi kelas tadi ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah juga diminta untuk mengumpulkan dokumen. Nah, dokumen yang Bapak Ibu Kepala Sekolah kumpulkan adalah dokumen terkait dengan KOSP dan juga kehadiran kelas. Caranya dengan mengklik tombol lakukan penilaian untuk mulai mengunggah dokumen. Selanjutnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah diminta untuk mengumpulkan dokumen KOSP dengan klik tombol kumpulkan, dan juga silakan mengklik mengunggah dokumen KOSP sesuai dengan kolom yang sudah disediakan ya Bapak Ibu. Kan di sini ada 2 nih, KOSP dan juga kehadiran kelas. Nah, di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan mengunggah sesuai dengan yang disediakan. Seperti itu. Jika masih ingin mencek apakah benar nggak dokumen yang saya kumpulkan itu KOSP, benar nggak, atau kehadiran kelas benar atau nggak dokumennya, silahkan bisa dicek. Kalau misalkan dokumennya salah, bisa diklik tombol edit untuk mengunggah dokumen yang benar, seperti itu. Nah, apabila dokumen sudah terunggah semua, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa muncul tampilan 2/2 terkait dengan kumpulkan dokumen ini sudah lengkap, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekian dari kami terkait dengan panduan fitur pengelolaan kinerja melalui PMM. Kami kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Rizky Astri mengenai pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Untuk kali ini saya persilahkan dua orang terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Ahmad Arifin. Halo Bapak. Ya, halo. Begini Bu, bagus sekali penjelasan Ibu. Tadi saya menyimak. Pasti yang akan yang akan kesulitan untuk SKP di PMM ini ya Bapak atau Ibu yang belum menguasai IT ya, itu pasti itu. Ya, saya ini ingin memastikan saja apakah kinerja di PMM untuk tahun ini memang sudah pasti dan wajib. Soalnya kami di Kabupaten Sukamara ini belum ada instruksi BKPSDM ataupun Dinas Pendidikan tentang pengelolaan PMM di kinerja ini. Tetapi meskipun begitu, saya tetap mengisi perencanaan itu di PMM mengajak teman-teman di sekolah, Bu. Itu satu. Yang kedua, Ibu, apabila kita mengisi perencanaan itu melewati tanggal 31, apakah itu sudah tidak bisa lagi atau dianggap kita tidak mengerjakan SKP atau bagaimana? Ya, satu lagi Bu ya, ada 3. Apakah ada contohnya SKP yang sudah jadi Bu, yang di PMM ini? Ya, begitu saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Arifin. Untuk selanjutnya Bapak Anjar Subiantoro. Kami persilahkan untuk bertanya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan yang pertama Bu, dari apa yang disampaikan tadi tentang kesepakatan antara perilaku kerja yang telah disepakati antara kepala sekolah dan guru. Ini nanti kalau misalnya tidak sesuai antara kesepakatan kerja dengan realisasinya bagaimana Bu? Kemudian yang kedua, untuk KOSP dan kehadiran kelas ini apakah formatnya itu diserahkan ke sekolah, apakah ada format khusus Bu untuk dokumen KOSP dan kehadiran kelas? Saya kira itu Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Anjar. Untuk selanjutnya, sepertinya termin 1 kita tutup dulu. Kita persilahkan Saudari Rizky Astri untuk menjawab. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Ahmad Arifin, mengenai apakah penggunaan aplikasi ini wajib, kalau tidak bagaimana, dan apakah ada contoh dari SKP, lalu dari Bapak Anjar mengenai bagaimana jika ada perbedaan antara kesepakatan kerja dan realisasi, dan apakah ada format khusus untuk kehadiran dan posisi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Aminina. Mohon izin Pak Ahmad Arifin untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, terkait dengan untuk tahun ini pasti dan wajib atau enggak, itu sudah pasti Pak, karena dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan kemarin kan sudah melakukan launching ya Pak, tanggal 19. Iya Bu, saya sebetulnya yakin ini pasti sebetulnya. Ya, saya mengikuti launchingnya itu, tapi BKPSDM kami di sini katanya belum ada tembusan ke kami. Nah, itu yang membuat saya agak pusing. Bagaimana itu kok enggak ini update gitu Bu? Iya, padahal dilakukan ya. Sudah ada itu kan. Sama tanggal 15 saya lihat itu. Betul. Ya, dan tapi perdidannya juga. Kami kok jawabannya begitu. Nah, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke BKPSDM ya Bapak, tapi untuk saat ini karena sudah ada perdijernya sudah muncul, sudah terbit, dan juga SE bersama dengan BKN sudah ada, maka Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah wajib melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Begitu Bapak. Jadi mungkin nanti untuk BKPSDM nanti mungkin akan hubungannya dengan BKN ya Pak. Nanti gimana untuk disposisinya dan lain sebagainya mungkin secara teknis nanti akan BKN yang akan sampaikan seperti itu. Tapi kalau dari kementerian sendiri itu wajib Pak.
Seperti itu untuk Ya, guru siap, Bu. ASN seperti itu. Untuk yang kedua, gimana kalau misalkan perencanaan kinerjanya itu lewat tanggal 31? Ya, betul. Aduh, gimana ya Pak ya ini ya? Kalau sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati kan ya Pak, itu kan tanggal 31. Satu, Bu. Kalau setelahnya misalkan di bulan Februari itu kami belum bisa memastikan Pak apakah tetap bisa dilakukan pengelolaan kinerja atau tidak, tapi mohon kepada Bapak Ibu guru sebelum tanggal 31 mohon bisa diselesaikan ya. Karena nanti takutnya kalau misalkan dari sistem, kan karena ini sistem ya Pak ya, takutnya kalau misalkan itu kalau nggak terbaca atau bagaimana, nah itu kan repot juga ya Pak di kita ya. Nah, Ya, Bu. Kebetulan nanti- saya sudah menyelesaikan. Nah, Masya Allah, terima kasih Pak Ahmad Arifin. Mohon bantuannya untuk disosialisasikan ke guru-guru yang lain ya Pak ya. Ya, siap. Iya. Dan untuk yang ketiga, contoh SKP yang sudah jadi, Yang di kalau lewat yang PMM. di PMM ya Pak ya, kalau PMM itu karena modelnya itu kan karena sistemnya itu nggak muncul kayak e-kinerja Pak, yang format e-kinerja, jadi kalau sudah jadi nanti muncul yang bulat-bulat yang tadi itu munculnya sudah lengkap Pak, lengkap semua itu sudah selesai berarti Bapak, nanti tinggal di e-kinerja bisa dicetak terkait dengan hasil dari SKP Bapak Ibu guru, seperti itu, dan Bapak Ibu kepala sekolah. Seperti itu, Pak Ahmad Arifin, bagaimana Terima kasih, Pak? Bu. Nggih, sama-sama Bapak. Untuk yang kedua, Pak Anjar mohon izin, kalau pertanyaan pertama ya, perilaku kerja dan realisasinya, kalau misalkan realisasinya itu nggak bisa mencapai dari perencanaan kinerja, begitukah Pak Anjar? Izin? Pak Anjar? Mohon izin Pak Anjar. Nah, pertanyaannya tadi pada perilaku kerja atau pengembangan kompetensi ya tadi ya. Saya kok agak miss sedikit. Halo Pak Anjar. Maaf Bu, untuk perilaku Ya. kerjanya Bu, perilaku Iya. kerjanya kan sudah disepakati antara kepala sekolah dengan guru. Apa saja yang dilakukan dalam periode itu Bu. Iya. Nah ini misalnya nanti ada yang tidak bisa tercapai, itu bagaimana nanti Bu? Konsekuensinya untuk guru tersebut Bu. Iya, kan perilaku kerja tadi Pak izin, kalau perilaku kerja kan tadi yang core value ASN tadi ya Pak ya, yang berakhlak tadi, itu penilaian tergantung kepala sekolah. Jadi kalau misalkan guru itu pada saat pelaksanaan selama 6 bulan itu tidak mencerminkan dari perencanaan kerja yang sudah dilakukan, maka kepala sekolah memiliki wewenang untuk melakukan penilaian mungkin nanti di bawah ekspektasi. Mungkin seperti itu ya Pak bunyinya nanti ya. Karena ini penilaian kembali lagi ke kepala sekolah. Tapi kalau yang dimaksud Bapak tadi pengembangan kompetensi yang 32 poin tadi. Ya termasuk itu Bu, termasuk itu Bu, termasuk itu Bu. Iya, ya. Yang kalau yang dimaksud itu pengembangan kompetensi 32 poin tadi itu 32 sebenarnya poin tadi, Bu, termasuk itu. tidak masalah Pak, tapi tergantung lagi ya, itu konsekuensinya kembali lagi ke kepala sekolah. Bagaimana beliau memberikan konsekuensi kepada guru, karena kan tadi gini ya Pak ya, yang di pengembangan kompetensi tadi kan sudah didiskusikan sejak awal dengan kepala sekolah. Apakah kira-kira Ya, itu mengganggu nggak proses belajarnya? Nanti Ya, kebetulan saya akan kepala sekolah ya Bu. Nah. Kebetulan saya posisinya kepala sekolah gitu Bu. Nah, berarti itu ada ada kuasa dari kepala sekolah untuk memberikan penilaian terkait dengan hasil yang dicapai oleh guru tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan nggak tercapai ya kembali lagi kepala sekolahnya menilainya seperti apa begitu. Begitu ya Pak ya? Kepala sekolah ya Bu ya. Gitu. Iya, tergantung. Tapi begini Pak, bukan terus tergantung kepala sekolah terus nggak tercapai minimal 32 poin yang di aturan yang memang benar-benar di aturan minimal 32 poin itu terus guru kurang dari itu terus nilainya tetap baik, enggak seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan kurang ya nilainya harus menyesuaikan dengan gurunya. Jadi objektif Jadi, gitu Pak. Harus match gitu. Izin Pak, maaf putus-putus Pak. Jadi antara faktanya dengan rencananya itu harus sesuai gitu. Iya, betul Bapak. Betul sekali. Begitu ya Pak ya.
Untuk yang kedua, KOSP dan kehadiran kelas ya Pak ya? Iya Bu. Itu Itu gimana? apakah ada format khusus atau diserahkan ke sekolah Bu untuk apa namanya formatnya? Kalau sejauh ini Pak, untuk KOSP dan juga kehadiran kelas tidak ada format khusus, jadi kembali ke sekolahnya Bapak Ibu guru masing-masing, seperti itu. Seperti Satu itu, lagi Pak. Bu, Ya, gini Bu. silakan, Pak. Jadi saya ini kan kepala sekolah Bu, masih dalam proses transisi Bu. Jadi kemungkinan ini kalau di SK kami itu kan tanggal 2 Bu, aktif melaksanakan tugas. Ini kan dalam masa perubahan data Bu, perubahan data dari sekolah yang lama ke sekolah baru. Ini nanti seandainya Bu sampai tanggal 30 ini masih belum berubah, ini bagaimana Bu nanti Bu untuk data di PMM saya atau di ekin kinerjanya nanti Bu? Bapak izin, tapi ini sudah definitif ya Pak ya? Sudah definitif Bu, sudah definitif. Kalau di pelaksanaan tugasnya itu kan mulai tanggal 2 Januari Bu. Tapi saya ini kan masih belum sertijab Bu dengan kepala sekolah yang lama. Kemungkinan kan tanggal 11 nanti saya sertijabnya Bu. Iya. Ini, iya. Gimana Pak? Izin? Jadi ini misalnya nanti kan ada perubahan data ini Bu dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru, ini kan perlu waktu atau bagaimana bisa cepat itu Bu? Nanti kan guru-guru nanti kan nggak bisa terkonek dengan akun PMM saya gitu Bu. Atau akun PMM saya nggak berubah gitu. Izin Pak, coba dulu untuk ke Dapodik ya Pak ya, untuk melakukan pembaruan data di Dapodik, nanti data yang ada di PMM akan menyesuaikan Pak, seperti itu. Iya. Gitu ya Pak ya, di sekolah yang baru. Dan Bapak nanti coba aja buka PMM Bapak, kalau sudah dilakukan penyesuaian di Dapodik, apakah guru-guru yang ada di sekolah Bapak itu terbaca di PMM Bapak sebagai kepala sekolah, seperti itu. Iya. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Rizky Astri. Sekarang kita buka termin 2. Di sini saya, seperti sebelumnya, saya akan mengambil 2 penanya dari SMA, satunya SMA N1 TSG, satunya nanti SMA N2 Kuala Kapuas. Yang pertama untuk SMA N1 TSG dari Katingan, saya persilahkan terlebih dahulu. Oh, sebentar. Oke, halo, Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan. Nah, di sini saya ingin bertanya, pada bagian cek data diri, di situ edit data hanya bisa dilakukan 1 kali kan Bu? Nah, di bagian tersebut masih tertulis pangkat golongan 3A. Sedangkan posisi saya ini adalah sekarang 3B dan sedang dalam tahap pengajuan ke 3C rencana untuk bulan Februari ini. Pertanyaan saya, apa yang harus saya pilih di data tersebut? Apakah saya tetap pilih 3B atau nanti menunggu SK saya keluar di 3C, mengingat jabatan fungsional antara 3B dan 3C kan berbeda Ibu. Apakah ada pengaruhnya? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari SMA N2 Kuala Kapuas. Halo. SMA N2 Kuala Kapuas. Apakah ada orangnya? Baik, mungkin bisa kita lewati terlebih dahulu. Terus selanjutnya dari SDN Bangun Jaya, Pak Eko. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat sore. Ini terkait platformnya Bu. Yang mau saya tanyakan ada 2. Yang pertama ini kan pada saat buka Merdeka Mengajar di sini itu pada saat membuka di pengelolaan kinerja tidak ada menu lain Bu. Di sini cuma tampil saat ini halaman baru tersedia untuk guru dan kepala sekolah, artinya belum bisa diakses Bu. Nah yang kedua, itu gimana Bu ya caranya supaya bisa, mungkin itu aja Bu dulu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan. Baik, saya merekap, ini tadi pertanyaannya dari Ibu dari SMA N1 TSG tadi mengenai data
apa yang harus dipilih ataukah harus menunggu SK. Lalu yang dari Bapak Eko itu mengenai PMM belum bisa diakses, bagaimana solusinya? Iya, Bisa segera dijawab, Saudari Putri. terima kasih Mbak Minina. Ibu dari SMA 1 TSG, izin Ibu. Izin Ibu. Yang mana tadi? Bisa nanya sih, Nah, Ibu izin. Ini dari SK yang SK 3C-nya terbitnya bulan apa, Bu? Masih pengajuan untuk bulan Februari, Ibu. Bulan Februari ya. Tapi ini belum ada di ACC ya? Belum, Bu. Karena kemarin kan masih BTL, karena menunggu hasil kinerja final yang Desember itu kan. Kemudian kami disuruh mengumpulkan itu untuk diajukan kembali di bulan Februari. Iya. Jadi kalau menurut prinsipnya Bu mengisi pangkat golongan sesuai dengan yang ada SK-nya dulu ya Ibu ya. Karena kan ini setahun ada 2 kali melakukan pengisian kinerja ya Bu ya. Nah nanti mungkin akan bisa diperbarui di paruh waktu yang kedua, di semester kedua, nanti bisa kembali diedit datanya untuk data pangkat golongan yang terbaru, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Iya, ya. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Izin. Yang kedua untuk Pak Eko. Bapak mohon maaf, saat ini Bapak sebagai guru atau kepala sekolah? Sebagai guru. Ini Sebagai guru ya? Gimana Pak? ini yang saya praktikkan tadi itu punyanya guru. Teman saya. Oh, Iya, saya. tapi beliau sudah ASN ya Pak ya? Sudah. Nah, itu Bapak bisa langsung ke pusat bantuan yang ada di PMM, Pak, karena itu masalah teknis. Jadi, Bapak bisa ke pusat bantuan di PMM, silahkan Bapak menuliskan terkait dengan kendala apa saja yang Bapak atau ibu guru yang ada di sekolah Bapak itu, kendalanya seperti apa, silahkan di screen capture, silahkan dilaporkan di pusat bantuan yang ada di PMM, Pak. Nanti akan disetting ulang oleh pengembang dari PMM itu sendiri. Seperti itu ya Pak ya, karena itu masalah dari teknis sistemnya. Seperti itu Pak. Oh ya Bu, itu kemungkinan berapa hari bisa selesai itu Bu ya, kalau kita lapor langsung? Kalau saya tidak salah, maksimal 2 hari ya Pak ya, karena nanti di pusat bantuan itu 2 hari di jam kerja ya Pak ya. Nah, itu di pusat bantuan itu ada email yang harus Bapak Ibu tuliskan. Nah, jawaban dari pusat bantuan itu sendiri nanti akan dikirimkan melalui email. Jadi, Bapak Ibu bisa setelah melakukan pengajuan terkait dengan kendala Bapak Ibu di pusat bantuan, Bapak Ibu bisa mencek secara berkala email yang Bapak Ibu tuliskan di pusat bantuan itu. Seperti itu, Pak ya. Terima kasih. Nggih, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Nining, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini Bu, ada pertanyaan ya. Tadi adalah observasi kepala sekolah atau senior ya tadi. Observasi itu kata lain. Pertama, pertanyaan saya, observasi itu apa? Kata lainnya adalah supervisi atau gimana Bu? Untuk kedua, itu jangkanya dimulai bisa dilengkapi itu awalnya itu dari bulan apa dan akhirnya terlambatnya itu bulan apa. Kemudian ketiga, untuk yang kinerja ini di Kabupaten Lamando itu dari mulai Oktober, November, Desember sudah mulai ya Bu ya. Kemudian final. Tapi Januari sama September belum. Jadi gimana Bu yang di kinerja itu? Apa pengaruh atau enggak? Atau hanya yang Oktober, November, Desember sama final? Itu terima kasih atas pertanyaan saya. Baik, terima kasih Ibu Nining. Ya. Untuk selanjutnya Ibu Radiatul Kalimah.
Kami bersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sebenarnya lebih ke apa ya? Karena saya sudah membuat PMM sebelumnya, lebih ini apa ya bahasanya? Apakah benar atau tidak seperti itu, Bu? Yang pertama itu kan saya sudah memilih dimensi. Di sekolah saya itu kan ada beberapa dimensi yang berwarna merah. Nah, apakah dimensi itu berdasarkan pilihan kita pribadi atau berdasarkan hasil kesepakatan dari sekolah? Kemudian poin untuk di PMM itu kan minimal 32 poin. Nah, di situ saya membuat sekitar 50-an poin. Karena saya pikir bila saya membuat pas 32 poin, takutnya nanti 32 poin itu ada yang tidak tercapai seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, di situ kan kita bisa membuat pelatihan mandiri, apakah kombel itu bisa dimasukkan ke dalam pelatihan mandiri, seperti itu. Terus untuk bentuk hasilnya seperti apa? Apakah dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk apa gitu, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Maaf Mbak Aminina masih di mute. Mohon maaf, termute. Jadi ada dua penanya dari Ibu Nining dan Ibu Radiatul. Yang Ibu Nining tadi menanyakan tentang apakah observasi kepala sekolah itu juga disebut supervisi. Lalu yang kedua mengenai timeline-nya, kapan, dan terkait kinerja tadi yang belum selesai di akhir tahun. Lalu dari Ibu Radiatul tadi mengenai dimensi, itu dari pilihan atau kesepakatan, lalu terkait poin PMN, dan apakah kombel bisa dimasukkan ke pelatihan mandiri. Baik, mungkin sebelum Mbak Rizky Astri menjawab, di sini saya akan membagikan dulu link materi, link pertanyaan, sekaligus link absensi bagi tadi yang belum sempat absen. Jadi untuk di PGP Kalteng itu ada ULT, unit layanan terpadu. Bapak Ibu dapat bertanya di link tersebut. Kami juga ada nomor WA-nya, tapi untuk ini nanti kami kirimkan yang link. Sebentar, saya kirim di kolom chat. Oke. Baik. Jika nanti Bapak Ibu mungkin belum berkesempatan untuk mendapatkan jawaban ketika bertanya pada hari ini, bisa ditanyakan di link pertanyaan. Di sini ada link pertanyaan, link presensi, dan link materi untuk kegiatan hari ini. Baik. Bagaimana Saudari Rizky Asti? Ya, baik. Terima kasih Mbak Aminina. Baik, untuk Ibu Nining, izin Ibu. Ya. Apakah observasi dengan supervisi itu sama atau tidak begitu ya Ibu ya? Iya. Yang pertama. Kalau observasi dan supervisi itu berbeda ya Ibu ya. Kalau observasi itu lebih ke pengamatan kepala sekolah di kelas terkait dengan bagaimana sih guru itu mengajar di kelas, itu observasi. Nah, kalau untuk supervisi itu mungkin karena kepala sekolah tadi dia perannya sebagai coach dan juga sebagai mentor ya Ibu ya. Jadi nanti itu bisa melakukan diskusi dengan guru pada saat rencana tindak lanjut. Pada saat tindak lanjut itu termasuk bagian dari supervisi. Tapi kalau observasi, jadi benar-benar kepala sekolah itu ke kelas Bapak Ibu guru melihat bagaimana Bapak Ibu guru melakukan praktik pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Seperti itu, Ibu. Iya. Oh iya. Kalau pertanyaan yang kedua, jangka waktunya kapan? Seperti yang Untuk ada di ini untuk observasi, untuk observasi itu dari mulai Januari sampai Juni ya, untuk semester, untuk setengah tahun. Untuk kan tadi ada dua bagian, yaitu Januari sama Juni. Observasi itu kita siap untuk guru itu dari bulan Januari sampai Juni dulu untuk periode pertama.
Gimana Bu? Nggih, izin Ibu untuk observasi sesuai dengan jadwal lini masanya. Ibu, ini di bulan Februari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru melakukan persiapan observasi. Jadi Bapak Ibu Kepala Guru dan Kepala Sekolah ini diskusi terkait dengan kapan sih waktu observasi, enaknya kapan nih guru dilakukan observasi oleh guru. Nah, nanti pada bulan Maret pelaksanaan observasi oleh Kepala Sekolah kepada guru yang ada di kelas. Gitu Ibu. Jadi untuk lini masanya seperti itu. Kalau berdasarkan lini masa yang ada di PMM ya Ibu ya. Seperti itu. Iya. Sama maaf saya menyela sedikit untuk poin itu untuk sertifikat itu dihitung satu sertifikat itu satu atau 8 poin. Maaf untuk sertifikat baik itu PMM maupun mandiri. Kalau untuk sertifikat, Ibu sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur sertifikat itu berapa poin. Yang diatur poinnya itu adalah rencana hasil kerja, Ibu. Kalau untuk sertifikatnya itu bebas aja, belum ada aturan pasti harus sertifikat misalkan setingkat dengan kementerian atau setingkat dengan webinar sekabupaten misalnya seperti itu, belum ada yang mengatur. Jadi silahkan saja untuk itu cuma rencana aja ya yang rencananya. RHK-nya itu yang ada poin-poinnya Ibu. Jadi kegiatan ada poinnya. Iya, yang poin-poinnya kegiatannya itu yang ada di RHK. Betul, Ibu. Iya. Makasih atas informasinya, Bu. Nggih, sama-sama Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nining. Selanjutnya terima kasih. Ibu Radiatul Kholimah. Izin Ibu Radiatul. Ibu izin? Iya Bu. Ya, Ibu mohon maaf, yang dimensi tadi maksudnya rapor pendidikan ya Ibu ya? Iya, berdasarkan rapor pendidikan itu kan ada beberapa yang namanya. Nah, berhubung saya itu kan sudah membuat mencoba membuat tinggal mengajukan. Saya itu kan memilih sendiri tanpa berdiskusi sebelumnya gitu. Jadi apakah benar saya memilih berdasarkan keinginan saya sendiri untuk dimensi tersebut atau harus melalui berunding gitu Bu dengan sekolah gitu. Memilih yang indikator tadi ya Bu ya, indikator tadi ya. Satu indikator tadi kan sebenarnya di PMM Bapak Ibu Guru ini terbaca ya, kalau rekomendasinya itu kan berdasarkan rapat pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Ibu memilih salah satu dari rekomendasi yang sudah ditampilkan di PMM Bapak Ibu Guru itu sudah benar. Seperti itu ya Ibu ya. Kalau misalkan mau dengan kepala sekolah, tapi ada baiknya sebenarnya seperti ini sih Bapak Ibu, memilih indikator itu berdiskusi juga dengan kepala sekolah. Jadi nanti untuk kedepannya supaya enak koordinasinya begitu. Tapi kalau udah menyesuaikan dengan rekomendasi yang ada di PMM untuk memilih indikatornya itu sudah sesuai kok Ibu, sudah pas aja seperti itu. Untuk begitu ya Ibu ya, Ibu Radiatul ya. Izin Ibu untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan pengembangan karir, Ibu sudah memilih 52 poin. Sebenarnya itu sudah lebih dari minimal ya Ibu ya. Yang penting dalam pemilihan rencana hasil kerja Ibu nanti tidak mengganggu Ibu pada saat melakukan praktik pembelajaran yang ada di kelas. Dan dalam waktu 6 bulan RHK itu sebaiknya sebaiknya itu bisa terpenuhi seperti itu. Jadi mengumpulkan, karena kan itu RHK itu kan ada bukti dukungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bukti dukungnya mungkin bisa disesuaikan dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu Guru. Nanti sudah ada kok di PMM nanti kegiatan RHK ini, bukti dukungnya ini nanti Bapak Ibu tinggal mengumpulkan. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Kombel masuk ke pelatihan mandiri? Maksudnya seperti apa Ibu Radiatul, izin? Izin Ibu Radiatul? Halo, Bu. Ya? Oh, Mbak Minina. Ibu Radiatul? Sudah unmute. Pertanyaan iya Bu. Iya, gimana Bu pertanyaan yang ketiga yang Kombel tadi? Itu kan ada beberapa pelatihan, kalau tidak salah saya lihat itu ada 2. Di situ ada yang bisa masuk pelatihan, yang mana ya saya lupa. Yang nilainya 4 poin itu.
yang nilainya 4 poin. Maksud saya Iya. apakah kombel itu kan katanya yang saya dengar kita bisa membentuk kombel, kemudian dari kombel apa di sekolah atau antar gugus seperti itu. Apakah bisa dimasukkan ke dalam apakah termasuk seperti itu Bu dalam bentuk pelatihan kayak seminar, webinar masuk ke dalam situ maksudnya? Sebentar, saya coba cekkan. Kalau di PMM itu kan ada Bu, seperti webinar gitu, webinar kombel dari sekolah mana, seperti itu kan. Oh ini ya, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan kombel ini ya Ibu ya? Iya. 4 poin ya? Ya, itu kan Yang di misalkan pengembangan kompetensi. diselenggarakan oleh orang lain. Nah, misalkan kita sekolah menyelenggarakan untuk sekolah sendiri seperti itu. Iya. Bisa atau tidak? Sejauh ini belum ada yang mengatur yang tidak bisa ya Ibu ya. Jadi bisa aja karena untuk mungkin sertifikatnya kan nanti akan muncul sertifikat yaitu ya karena bentuknya pelatihan. Jadi dimungkinkan saja Ibu untuk melakukan praktik baik dengan kombel dalam sekolah. Seperti itu Ibu. Iya, Bu. Angge. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, untuk termin ini pertanyaan sudah dijawab semua. Sebelumnya mohon maaf, ini tadi untuk link tidak bisa dibuka link pertanyaan, akan saya share ulang. Baik, coba silahkan untuk link pertanyaan. Untuk OLT PGB Kalteng, jadi Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui link tersebut. Untuk selanjutnya, masih sesi tanya jawab. Semangat untuk Mbak Rizky Astri dari Bapak Muhammad Makrus. Halo Bapak. Ya, halo Ibu. Oh ya. Mohon izin. Ya, selamat sore. Baik, selamat sore. Izin bertanya Ibu terkait dengan poin yang masuk atau RHK yang masuk dalam poin PMM itu ada termasuk pelatihan mandiri, Bu. Pertanyaan saya untuk pelatihan mandiri yang sudah berlalu, sudah berlangsung gitu, sudah lewat tanggalnya, sudah dapat sertifikat, apakah masih bisa dimasukkan gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan juga dari teman, bagaimana jika sudah lulus guru penggerak di tahun 2023, sudah dapat sertifikatnya untuk guru penggerak angkatan 8 di 2023, apakah bisa dimasukkan di RHK di tahun 2024? Terima kasih, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Muhammad Makros Ali. Untuk selanjutnya Ibu Nurul Hatmah, kami persilahkan untuk bertanya. Dengan Ibu Kaban, kasus mempahamin arep perbuatan tidak senonoh. Jadi kita narik kasus negara. Ibu Nurul? Saya tahu ikut campur bukan BKD. Rajin model ada. Ibu Nurul, halo? Ibu Nurul, Oh. Sebenarnya kita lanjut ke penanya selanjutnya. Novi Marvin. Halo? Selamat sore. Oke. Halo, sudah di-unmute. Oke, kita skip lagi. Sepertinya ada gangguan teknis dari SMAN 1 Kapuas Tengah ya. Oke. Halo. Halo. Ya. Ya. Suaranya. Tapi agak putus-putus ini Bapak. Oke. Ya. Ya, ada yang kami tanyakan Bu, ini kami mewakili dari Rekan Sejawat yang baru lulus P3K kemarin Bu. Oh ya. Baik itu yang guru SMA,
SMP dan juga SD. Nah, apakah mereka juga harus mengisi PK ini, Bu, sampai 31 Januari ini, walaupun nanti mereka ditempatkan di tempat tugas yang baru, bukan di tempat tugas yang sekarang ini, Bu. Karena mereka sekarang kan belum mengantongi SK, dan bagaimana jika mereka nanti berada di tempat tugas yang baru, apakah mereka akan menyesuaikan PK ini lagi, Bu, penilaian kinerja ini di PMM-nya. Terima kasih, Bu, itu saja yang dapat kami tanyakan. Baik, terima kasih. Baik, tadi ada dua penanya, yaitu dari Bapak Markus dan dari SMAN Kapos Tengah. Untuk yang Bapak Markus, pertanyaannya adalah mengenai RHK, PMM, apakah pelatihan mandiri yang sudah terlewati itu dapat dimasukkan? Dan pertanyaan yang keduanya, bagaimana jika lulus guru penggerak tahun 2023, apakah juga bisa dimasukkan di RHK? Lalu dari SMAN Kuala Kapos Tengah ini tadi tentang lulus P3K, ini baru pengumuman ya, berarti lulus P3K tapi SK-nya belum turun. Apakah juga sama batasnya 31 Januari, karena nanti harus berganti ke tempat tugas yang baru. Seperti itu pertanyaannya, Mbak Rizky Astri. Baik, terima kasih. Izin saya menjawab dari Pak Makrus dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah pelatihan mandiri ini kalau dapat sertifikatnya udah lewat, ini bisa nggak gitu? Mohon maaf Bapak, untuk saat ini, kebijakan saat ini untuk sertifikat itu adalah dalam kurun waktu ketika Bapak melakukan pengelolaan kinerja. Which is, kalau misalkan melakukan pengelolaan kinerja dari Januari sampai Juni ini, jadi sertifikat yang bisa dihitung adalah sertifikat selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Seperti itu, Pak. Nah, untuk yang kedua, untuk sertifikat GP Angkatan 8, ini sertifikatnya baru muncul Desember kemarin ya, Pak ya? Tanggal 28 kalau saya nggak salah ya Pak ya. Dan poinnya kan sangat tinggi itu, Bu. Betul, betul Bapak. Tapi kemarin ada problem yang sama Pak, seluruh Indonesia untuk GP Angkatan 8 ini. Tapi dari pusatnya sendiri itu memang tetap pada kesepakatan awal, tetap pada peraturan awal bahwa yang dihitung adalah sertifikat selama kurun waktu pengisian pengelolaan kinerja. Jadi untuk GP Angkatan 8 yang sertifikatnya bulan Desember itu tidak bisa diklaim ke pengelolaan kinerja pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Seperti itu, Pak. Boleh sedikit tambah satu lagi mungkin, Mbak? Ya, bisa Pak. Ya, terkait dengan sertifikat sebagai bukti dukung, apakah sampai hanya kepala sekolah saja yang mengecek atau memang ada dari dinas atau dari BKD atau BKD yang mengeceknya? Seperti terkait dengan pelatihan yang apa namanya, tadi pelatihan itu kan tidak dibatasi penyelenggaranya, BIMTEK seperti itu, Mbak. Semisalkan dari online begitu, apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Iya, untuk sertifikat sejauh ini belum ada harus yang seperti apa ya Pak. Jadi bebas aja untuk sertifikatnya bisa. Yang mengecek sertifikat itu adalah kepala sekolah. Seperti itu Pak, karena yang melakukan pengecekan terkait dengan bukti dukung dari Bapak Ibu guru adalah kepala sekolah. Jadi yang mengecek itu adalah kepala sekolah. Untuk sertifikat dari kegiatan mana saja yang penting berhubungan dan connect dengan RHK Bapak Ibu guru, yang penting harus nyambung ya dengan RHK Bapak Ibu guru, itu nanti bisa seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama Bapak. Selanjutnya dari SMAN Kapuas Tengah. Bapak mohon izin, ini untuk P3K-nya ini apakah di Dapodik sudah sesuai dengan tempat kerja yang baru, Pak? Atau masih di tempat kerja yang lama? Masih yang lama, Bu. Kan masih sekarang belum penempatan.
Kita tidak tahu mereka ditempatkan di mana nanti. Nah, mungkin 2 bulan ke depan mungkin mereka akan menerima SK misalnya kan. Nah, misalnya mereka tempat baru, nah bagaimana dengan status penilaian kinerjanya di tempat asal yang dibuat sampai 31 Januari ini? Oke Pak, Bapak mohon izin untuk ini, saya izin untuk menampung pertanyaannya terlebih dahulu ya Pak ya, karena ini merupakan case yang baru. Nanti coba saya tanyakan dulu ke pihak pusat bagaimana untuk solusinya, apakah tetap mengisi PMM di sekolah yang lama atau bagaimana, nanti coba saya tanyakan. Mohon izin ini pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya Pak ya. Siap Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Saudari Ristiastri. Jadi untuk pertanyaan yang ditampung nanti bisa diulang pertanyaannya di link pertanyaannya sudah dibagikan langsung ke ULT PGP Kalteng. Baik, kita masih ada waktu nanti. Ya, sebelum ini kita nanti masih sambil menunggu yang menutup. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekaligus ini masih ada beberapa penanya. Mbak Rizky masih kuat ya? Oke, karena ini hal baru, fitur baru, sehingga masih mungkin banyak kebingungan di antara Bapak Ibu guru. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab lagi. Yang pertama, Bapak Bagus Setiabudi. Saya persilakan, Pak Bagus. Halo, apakah ada orangnya? Halo. 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 Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mau bertanya mengenai apakah PMM ini juga bisa dipakai oleh guru agama untuk membuat SKP? Karena seingat saya guru agama itu kayaknya masih berada di bawah naungannya itu Kementerian Agama. Misalkan jika tidak, apakah ini nanti kepala sekolah juga harus membuat SKP DI kinerja? Itu yang pertama Bu. Sedangkan yang kedua, untuk pembuatan SKP kepala sekolah ini saya masih bingung Bu. Soalnya ketika saya melihat video di Zoom ini, saya tuh hanya melihat tuh kayaknya tugas kepala sekolah itu hanya melakukan penilaian terhadap guru-guru dan juga pembuatan KOSP dan presensi, kalau tidak salah presensi guru-guru dan kepala sekolah yang ada. Apakah hanya sebatas itu saja Bu, SKP-nya kepala sekolah Bu? Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Izin Mbak Aminina masih di mute, sorry. Mohon maaf. Terima kasih tadi kepada Bapak Bagus yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari Bapak Suparti dari SMKN 1 Bataguh, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ini kami ada pertanyaan. Halo Bapak Suparti. Halo. Halo Pak. Halo Bu. Belum terdengar suaranya. Sudah teradmin. Halo, apakah ada orangnya? Halo. Atau mungkin kita skip dulu. Bapak Khairul Anwar. Ya Bu, terima kasih. Baik ya. Ternyata pertanyaan saya sudah terwakilkan 2 rekan-rekan kita tadi. Yang pertama, hanya saja ini Bu. Ya. Kebetulan juga guru penggerak juga, jadi agak sedikit gimana ya. Ada rasa kecewa juga ada karena sertifikatnya tidak diakui, itu aja sih. Kemudian yang kedua Bu, pertanyaan saya, kebetulan nih ada rekan kita ya, rekan saya yang ada di sekolah saya ini kebetulan ada mengikuti ini juga Bu, sebagai PP Bu, pengajar praktek. Apakah itu kan ada sertifikatnya ya Bu ya, ada sertifikat teknis kalau nggak salah 20 hari kalau nggak salah beliau kemarin. Kita juga bantu juga, ternyata saya yang nggak lolos ternyata itu. Nah, jadi apakah bisa Bu itu sertifikatnya masuk, kemudian dihargai berapa? Itu yang pertama. Kemudian ini ada titipan juga dari rekan yang baru lulus ini Bu, apa namanya? PPG ya kalau nggak salah itu, apakah itu PPG itu juga masuk atau enggak Bu? Itu
Itu saja, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Khairul Anwar. Kita bungkus dulu. Cek. Oke. Oke, pertanyaan ada 2 dari Pak Bagus dan Pak Khairul Anwar. Untuk Pak Bagus bertanya mengenai guru agama, apakah bisa mengisi di PMM? Lalu untuk SKP kepala sekolah, apakah sebatas itu tadi yang dijelaskan? Lalu dari Bapak Khairul tentang sertifikat yang masuk di PMM, dan apakah PPG bisa masuk di PMM tersebut? Baik. Rizky Izin, Pak Bagus. Untuk PMM untuk guru agama ya Pak Bagus ya. Guru agama ini beliau dari Kemendikbud atau Kemenak Bapak? Izin. Pak Bagus. Dari Kemenak, Bu. Oh, dari Kemenak. Kalau dari Kemenak itu nanti membuat SKP-nya melalui aplikasinya Kemenak atau melalui e-kinerja PKN ya Bapak ya. Karena yang PMM ini memfasilitasi untuk guru-guru yang ada di bawah Kemendikbud seperti itu. Nah, untuk kepala sekolah itu batasnya, apakah kepala sekolah itu hanya melakukan penilaian saja seperti itu ya Pak? Kalau untuk di PMM, karena peran kepala sekolah itu sebagai mentor dan coach, jadi kepala sekolah itu melakukan penilaian saja di PMM, tapi kepala sekolah tetap membuat SKP di e-kinerja Bapak Ibu, seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi ya, pemateri sebelumnya Bu Wiwi dan juga Bu Ria, bahwa kepala sekolah membuat 2 kali SKP seperti itu, membuat yang ada di PMM dan juga ada di e-kinerja seperti itu, Pak Bagus. Untuk Pak Khairul Anwar, mohon izin Bapak, kalau untuk pengajar praktik ya Pak, kalau pengajar praktik itu dapat sertifikat atau hanya surat keterangan ya Pak? Sepaham saya itu hanya surat keterangan ya jatuhnya ya? Iya Bu, ada surat keterangannya, kemudian ada yang pembekalan itu ada sertifikatnya Bu. Pengajar praktik ya? Iya, pengajar praktek. Dan saya pernah, beliau ini kan 2 kali Bu, di angkatan angkatan 9 ya? 9 ya? Itu kan 9 ya Bu ya? Nah, beliau kan di angkatan 7 itu 1 letting dengan saya, kemudian di angkatan 9 ini kan kita bareng. Ternyata beliau dapat juga untuk PP-nya, saya yang nggak lolos. Nah, itu kan ada, kalau nggak salah 20 hari, kalau nggak salah itu Ibu, ada pendampingannya, ada kegiatan pendampingannya adakan, itu ada sertifikatnya juga Bu. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan dan nilainya berapa gitu Bu? Baik Bapak. Kalau untuk pengajar praktik Pak, mohon izin bisa dibuka terkait dengan Perdirjen yang mengatur tentang pengelolaan kinerja ya Bapak. Perdirjen nomor 7607 tahun 2023. Mungkin ini sebagai coach ya Pak. Di sini ada poin yang nomor 11 terkait dengan coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Poinnya ini 12 Pak. Seperti itu. Namun diingatkan lagi ya Pak ya, itu sertifikatnya harus keluar dalam kurun waktu 6 bulan ini ya Pak, dari bulan Januari sampai bulan Juni ini. Seperti itu Pak. Tetap bisa diklaim kok Pak itu. Nah, ya kebetulan beliau masih berjalan ini Bu. Yang angkatan 9 ya? Betul Bu, angkatan 9. Oke, baik Bapak. Seperti itu ya Pak berarti ya. Bisa diklaim, bisa dilihat Pak untuk lebih pastinya di Perdirjen 7602 untuk pengajar 7607 mohon maaf, 7607 tahun 2023. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kita masih lanjut lagi sambil menunggu nanti. Izin Bu. Masih ada 1 tadi Bu, yang PPG. Yang PPG ya Pak ya. PPG-nya selesainya kapan Pak? Mohon maaf, aduh terlewat ini. PPG itu kan ada beberapa ini ya Bu, beberapa angkatan ya. Kalau ada angkatan 1, angkatan 3. Kebetulan kalau yang angkatan 2 itu kan
rekan saya kan ada 3 nih Bu, ayah. Semuanya ada 3. Angkatan 1 masuk, angkatan 2 juga ada yang masuk, dan angkatan 3 masuk. Kalau angkatan 1 saya rasa sudah lewat Bu, karena 28 November ya kelulusannya. Yang angkatan 2 itu 28 Desember itu kelulusannya. Tetapi sertifikatnya dua-duanya itu di bulan Januari dan Februari Bu. Kalau angkatan 2 itu di bulan Januari, angkatan satunya di bulan Januari, angkatan 2-nya di bulan Februari, dan angkatan ketiga kemungkinan di bulan April Bu. Jadi seperti itu. Di bulan April ya. Ya, kalau melihat jadwalnya di angkatan 3 itu teman saya ini kan sudah 1,5 bulan berjalan Bu. Jadi ini sudah masuk ke siklus 2. Kebetulan minta bantu juga kemarin membuatkan membantu membuatkan video pembelajaran untuk persiapan untuk simulasi yang kedua nanti gitu. Iya, baik. Kalau sertifikatnya angkatan 1 kemarin dari LPTK mengatakan di bulan Januari itu angkatan 1 Bu. Angkatan 2 itu di bulan Februari itu sertifikat itu. Kemudian di angkatan 3 itu kalau nggak salah maksimal di bulan Maret atau April gitu. Itu sertifikatnya sudah keluar Bu. Kalau menyesuaikan dengan tenggang waktu itu mungkin bisa kali ya Pak ya, karena masih dalam waktu yang 6 bulan pengelolaan kinerja itu, jadi dimungkinkan bisa Pak. Oh bisa berarti masuknya di mana itu Bu? Yang untuk nilainya sebentar, untuk nilainya 300-an lebih jamnya, hampir sama dengan guru penggerak Bu. Coba itu nanti saya carikan dulu ya Pak ya di Perdirjennya. Nanti coba saya yang carikan yang untuk PPG-nya itu spesifiknya ke poin berapa. Nanti kalau sudah saya ketemu nanti bisa saya jawab pertanyaannya ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Nggih, Pak. Baik, terima kasih Saudari Rizky Astri atas jawabannya. Masih semangat ya. Untuk Pak Khairul mungkin itu nanti pertanyaannya apabila sampai sesi ini berakhir belum terjawab, nanti bisa diulang pertanyaannya, ditulis di link pertanyaan yang ada di ULT PGP Kalteng. Begitu nggih? Untuk selanjutnya kita masih lanjut sesi tanya jawab karena masih banyak juga yang raise hand. Dari Pak Handrianto dari SD Negeri. Dayan Tunggal Bu. Oh iya. Tertutup Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama yaitu mengenai kepala sekolah Satap, yang mana Satap kan ada SMP dan juga SD. Nah, kemarin ini saya titipan dari pengawas untuk menanyakan, yaitu untuk penilaian guru, karena beliau itu adalah kepala sekolah SMP dan juga dia kepala sekolah di Satap di SD-nya, sehingga untuk PMM yang SD itu tidak bisa dibuka seperti itu. Nah, itu seperti apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, mungkin untuk poin ini ya, poin yang ada di Perdirjen GTK nomor 7607 BBH itu, BBI KK 03 2023 itu minimal 32 poin itu bukan nilai angka kredit ya. Seperti itu. Jadi mungkin yang tadi Pak Hairul yang nanya bagian PPG itu yang mana, kemarin saya juga ada mengikuti sosialisasi ini di BPGP Jawa Barat, itu masuk ke dalam meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan, yaitu kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan kepemimpinan. Kemarin itu dijelaskan dari BPGP Jabar itu adalah masuk ke poin tersebut ya. Kemudian yang saya tanyakan yang ketiga yaitu mengenai perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini apakah masing-masing guru berbeda? Ini kan diskusi sama kepala sekolah ataupun sama untuk semua dalam satu sekolah tersebut. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handrianto atas pertanyaannya. Sekarang ke Ibu Piagus. Halo Bu.
Halo, terdengar suara saya, Bu? Terdengar? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah, kemarin kami sudah melakukan perencanaan di sekolah, ternyata data guru di kepala sekolah itu tidak terlihat, Bu. Mohon bagaimana solusinya itu untuk data dari kepala sekolah saya di PMM e-kinerjanya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Piakus. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Handrianto dan Bu Piakus. Yang dari Bapak Handrianto tadi juga sambil memberikan informasi, terima kasih atas informasinya Pak Handri, mengenai poin minimal sesuai perjanjian itu tadi. Mengenai capsek di Satap, itu untuk penilaian gurunya bagaimana, karena tidak bisa masuk di salah satu sekolah yang di SD yang tidak bisa masuk. Misalnya mungkin hanya PNG. Lalu yang terkait perilaku kinerja. Lalu dari Bu Piakus mengenai solusi untuk data kepala sekolah. Baik Mbak Rizky Astri, silahkan untuk dijawab. Baik, terima kasih Mbak Minina. Bapak Hendrianto, terima kasih Pak tadi sudah memberikan ini ya jawaban ya untuk tadi Pak Faril Anwar tadi. Untuk yang pertama, kepala sekolah di Satap. Izin Pak, untuk yang SD itu berarti kepala sekolahnya definitif atau tidak ya Pak? Kepala sekolahnya dari SMP, Bu. Oh, SMP. Jadi ya pengawas kemarin kan nitip pertanyaan karena kepala sekolah SMP itu tidak masuk ke tidak bisa membuka untuk yang SD. Untuk yang PNM guru SD-nya. Tapi yang SMP bisa ya Pak ya? Bisa, ya. Karena kalau Satap itu kan modelnya nanti yang satu definitif, yang satunya tidak definitif, seperti itu ya Pak ya? Yang satunya PLT kah atau dua-duanya? Izin Pak, masih di mute? Kepala sekolahnya itu satu aja, karena dia Satap, jadi kepala sekolah SD itu dari SMP gitu. Ini problemnya sama dengan kepala sekolah yang PLT ya Bapak Ibu ya. Ini masih di seluruh Indonesia ini Bapak Ibu ini sekitar ada 10.000 kepala sekolah PLT dan termasuk juga yang Satap tadi. Itu masih sampai saat ini masih dalam proses pengembangan dari tim pengembang PMM terkait untuk kebijakan dari kepala sekolah Satap dan juga kepala sekolah PLT itu akan seperti apa. Nah, sementara menunggu dari PMM-nya itu dikembangkan untuk kepala sekolah Satap dan juga kepala sekolah PLT, Bapak Ibu yang ada di kepala sekolah Satap bisa melakukan pengelolaan kinerja ini untuk yang sudah bisa dulu aja, yang SMP ya tadi ya. Nah, itu diselesaikan terlebih dahulu saja sambil menunggu yang SD. Seperti itu. Seperti kami memberikan solusinya seperti itu dulu ya Pak ya, karena dari tim pengembangnya belum mengembangkan sampai ke tahap yang PLT dan juga ke tahap yang Satap itu tadi. Itu problemnya sama Pak, seluruh Indonesia masih seperti itu. Seperti itu Pak Hendrianto. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan perilaku kinerja, itu bisa berbeda-beda untuk setiap guru Pak, karena kebutuhan dari dari apa yang harus guru perbaiki terkait dengan perilaku kinerja itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi tidak apa-apa, berbeda-beda, disesuaikan saja dengan kebutuhan dari guru masing-masing di sekolah tersebut. Seperti itu. Ya. Untuk Ibu Pia, Ibu izin karena ini merupakan teknis yang ada di PMM, Ibu bisa mengajukan ke pusat bantuan yang ada di PMM ya Ibu ya. Karena itu sangat teknis sekali sistem yang membaca kan Bu ya, itu ya yang guru di PMM-nya tidak muncul di PMM kepala sekolah. Nanti Ibu Pia bisa mengajukan problem atau kendalanya di pusat bantuan. Seperti itu. Nanti akan dibantu oleh tim pengembang dari PMM itu sendiri. Seperti itu. Mohon izin Bu Rizky, untuk pusat bantuan itu saya sudah mengajukan pada hari Jumat kemarin, tapi sampai sekarang belum ada informasi atau balasan dari emailnya. Oh ya, ditunggu saja Ibu, sudah dicek emailnya Ibu? Iya, kepala sekolah saya sudah mengeceknya kayak gitu Bu. Tapi sampai sekarang belum ada.
Iya, coba ditunggu dulu ya Ibu, karena ini problem yang masuk ke pusat bantuan kan juga sangat banyak sekali. Jadi dicek secara berkala saja email yang sudah diajukan pada saat mengajukan kendala di pusat bantuan. Seperti itu ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Astri yang telah menjawab pertanyaan. Lumayan perjuangan ya Pak ya, karena lumayan panjang sesi tanya jawabnya kali ini, tapi semoga cukup untuk membantu Bapak Ibu guru yang masih mungkin ada kendala, bingung terhadap hal-hal tertentu. Bagi yang masih ada pertanyaan, jangan lupa di link pertanyaan yang sudah saya bagikan tadi di ULT PGB Kalteng. Baik, untuk selanjutnya, mengingat keterbatasan waktu, kita akan menuju ke sesi terakhir pada kegiatan kali ini di sosialisasi fitur pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini untuk penutupan akan disampaikan oleh Bapak Hasi Holan Yusuf Lumantoruan SH yang merupakan Kepala Pokja PKB pengembangan kompetensi berkelanjutan di PGB Kalteng. Selamat sore Bapak Lohan. Mbak, selamat sore Mbak Moderator, Mbak Aminina. Apa kabar Mbak? Luar biasa ini tadi Pak. Iya, Mbak Astrid juga sampai, wah luar biasa benar-benar. Semangatnya guru-guru untuk bertanya. Baik, Pak Lohan sudah siap untuk menutup kegiatan pada sore hari ini? Ya, sudah Pak, sudah. Ya, kami persilahkan. Tapi pertanyaannya sudah selesai semuanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa menyelesaikan kegiatan sosialisasi kinerja bagi guru dan kepala sekolah pada hari ini. Kami berterima kasih kepada narasumber dari BKN yang sudah menjelaskan regulasi terkait pembinaan kepegawaian. Sebelumnya untuk Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengundang unsur dinas BKD setempat bersama-sama BKN untuk menyampaikan sosialisasi ini. Sehingga paling tidak dalam 3 hari terakhir ini rekan-rekan kami, mitra kami itu Badan Kepegawaian Daerah BKPSDM sudah mengetahui kebijakan ini. Gitu ya. Kami juga berterima kasih, saya juga berterima kasih kepada Mbak Astrid, Mbak Rizky Astri selaku PIC atau Person in Charge pengelola kinerja dan manajemen talenta di Balai Guru Penggerak yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Aminina selaku moderator dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian ya yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan. Kemarin itu kita melakukan kegiatan yang sama dan pesertanya membludak Bapak Ibu sehingga terpaksa kami harus akhiri meetingnya 2 kali karena kapasitasnya sudah terpenuhi, teman-teman dari BKN belum bisa masuk begitu. Nah hari ini kita juga lakukan, tapi kita lakukan sedikit filtrasi di mana peserta yang bisa masuk ke Zoom ini adalah peserta yang harus login lebih dahulu ke akun Zoom, kemudian juga kita juga melakukan live streaming di kanal YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat ulang materinya bisa tuh dicari di Google, di YouTube gitu ya, channel Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah. Kami juga berharap Bapak Ibu bisa melakukan like and subscribe begitu ya, agar setiap informasi-informasi yang ada di Balai Guru Penggerak Bapak Ibu bisa ketahui secara langsung gitu. Bapak Ibu sekalian, semoga melalui kegiatan ini Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa semakin mudah dalam membuat kinerjanya karena memang aplikasi ini dibuat untuk membantu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Sehingga dalam melalui kegiatan ini Bapak Ibu sekalian semakin mudah. Kenapa semakin mudah? Pengelolaannya bisa lebih baik. Pertama tadi sudah disampaikan lebih praktis karena tidak banyak dokumen gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup menyelesaikan di PMM, kemudian mengunggah bukti dukungnya sehingga beban administrasi dari guru itu berkurang. Kemudian juga aplikasi ini relevan gitu ya karena memang mengacu kepada indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan itu sehingga memang pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah itu sesuai dengan
kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu dalam membuat perencanaan dalam 1 tahun atau 1 semester itu memang mengacu kepada masalah yang ada di sekolah, rekomendasi yang ada, tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi. Kemudian ketiga, kenapa melalui PMM ini pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bisa menjadi lebih baik? Karena memang berdampak nyata, karena memang penilaiannya itu berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Jadi memang kepala sekolah diharapkan setelah gurunya menyusun rencananya dan melakukan di kelas, kepala sekolah bisa melihat langsung apa yang dilakukan gurunya di kelas. Jadi kepala sekolah bisa mengamati dan setelah itu melakukan upaya-upaya perbaikan. Selain itu juga guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kinerjanya karena berdasarkan observasi. Begitu ya. Nah, saya berharap hal baik ini yang sudah kita terima pada hari ini juga dibagikan ke rekan guru-guru yang lain karena tidak semua yang bisa memperoleh kesempatan yang sama seperti Bapak Ibu pada saat hari ini. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pengelolaan e-kinerja melalui platform PMM, kami dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengirim pertanyaannya melalui laman ULT, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Minina, begitu ya. Alamatnya ada di sini Bapak Ibu, mungkin bisa difoto. Nah, Bapak Ibu, ringkas kemdikbud.go.id Halo BGP Kalteng. Jadi Bapak Ibu cukup membuka websitenya, browser, kemudian Bapak Ibu ketik alamat ini, Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Di SOP kami, pertanyaannya akan dijawab maksimal 1 kali 24 jam. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa lebih jelas dalam mengerjakan e-kinerjanya. Baik Bapak Ibu, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan atas izin dari kita semua, kegiatan kita pada saat sore hari ini yaitu kegiatan sosialisasi penilaian e-kinerja bagi guru dan kepala sekolah secara resmi kami tutup. Terima kasih dan mohon maaf jika selama berkegiatan beberapa hari ini ada banyak kekurangan yang kami lakukan. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan berikutnya.